Oke, untuk mau beli rumah yang full rezeki tentu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Mhm. Eee, Idealnya sih kalau pertama-tama adalah kita mulai dari hunting lahan dulu, cari lahan dulu, ya. Tetapi kadang kalau memang kita ada waktu, uang juga ada gitu ya, kita bisa gampang cari lahan dan kriteria lahan yang baik ini tentu ada beberapa hal. Oke, misalnya lahan di mana kita cari itu, eee, tempatnya harus, yang dekatlah istilahnya dengan tempat di mana kita berada. Contohnya tempat tempat kerja ataupun misalnya tempat, anak, sekolah seperti itu ya. Dan, beberapa hal itu penting untuk kita perhatikan adalah pada saat kita membeli lahan itu, kita cocokkan dengan arah hadap dari biodata penghuninya, seperti itu ya. Jadi Oke. misalnya, tempat tanggal lahir si pencari nafkah ini, kita lihat contohnya arah hadapnya ke mana, misalnya arah hadap cocoknya ke barat gitu ya. Jadi Mhm. kita mencari rumah yang lahannya hadap ke barat, oke. Mmm. Ini kalau dari arah hadap, tetapi arah hadap ini masih kalah penting kalau kita melihat mau dapat rumah yang rezekinya baik, salah satunya adalah rumah tersebut, sebisa mungkin berada di area yang masih develop atau kita sebut sunrise area lah. Sunrise area ini adalah di mana area tersebut itu fasilitasnya masih dibangun ya, artinya, Mmm. bukan seperti yang sudah, lahan atau tanah yang ataupun perumahan yang sudah lama seperti itu. Karena kalau Mhm. perumahan yang sudah lama dan, yang daerahnya sudah agak sulit berkembang, Ah hah. ya biasanya kalau dari nilai segi uang itu pun juga agak kurang. Ya dan juga Oh. daerah yang sudah agak lama itu kadang dari segi fungsinya, energinya kadang sudah mulai menurun seperti itu Iya ya, iya iya iya. nilai rumah, investasi dan sebagainya. Nah, Kerasa juga jadi sih ya, Pak, kalau ya, kalau udah ada rumah perumahan lama kita masuk aja udah kerasa Beda. kayak Nah, iya gimana iya. betul. gitu ya. Sekarang gini, Heeh, heeh. nah kalau kalau kita membeli lahannya aja gimana tuh caranya kalau kita membeli lahan? Yang jelas benar ya, berasa kalau perumahan lama sama perumahan baru itu kayak seperti perumahan baru itu seperti melihat Eva terus setiap hari ya. Kalau perumahan lama seperti melihat Bang Mastur terus setiap hari kayak gitu. Nah, itu bedanya di sana lah mungkin ya. Oke oke, kita langsung dari acara ini Apa kalau jadi ke situ-situ Pak ngomongnya? Aduh. Ya ini untuk analogi kasarnya lah ya, Perbandingan contoh perbandingan kasar ya ya. perbandingan ya? Perbandingan, nah kayak gitu. Cocok Nah Pak, terus, cocok cocok. iya, nah jadi kalau bicara tentang, satu rumah ini lahan yang bagus, kita depannya ini kalau bisa adalah, area luas atau area yang ada taman, atau area yang ada tempat parkir mobilnya, kalau mau buka untuk tempat usaha ya. Tapi kalau untuk rumah tinggal berarti kita cari yang, depannya kalau bisa ada taman. Oke, Mhm. kenapa? Karena taman itu kan ada oksigennya juga, bisa untuk tempat bermain dan sebagainya. Ini salah satu yang terbaik. Kemudian kalau tidak bisa, berarti kita cari di mana, yang nanti kalau dibangun, let's say kita mau bangun 2 lantai, ya. Jadi depan kita ini kalau dia depannya kalau ada lahan kosong, depan bangunan kita yang kita ingin incar gitu ya, oke, dia ada lahan kosong atau mungkin bangunan 1 lantai, ini yang terbaik. Tetapi kalau tidak bisa, berarti kita cari yang, sama-sama 2 lantai ya. Jadi, contohnya kayak seperti perumahan yang klaster punya ya, developer yang sekarang bangun, umumnya kan kalau 2 lantai semua kayak Disamain gitu. Jadi semuanya ya. idealnya jadi adalah kalau bangun kita 2 lantai, jadi depannya jangan ada bangunan yang lebih tinggi. Jadi lahan yang kita mau beli pun jangan ada bangunan yang existing yang, tinggi punya, seperti itu. Contohnya gedung apartemen lah atau mungkin, sudah ada bangunan sekolah 3 lantai kayak gitu ya. Jadi mending kita Oh. jangan jangan beli itu. Kemudian depannya juga jangan ada tembok yang tinggi. Ah hah. Karena contohnya kadang yang di pinggiran itu, misalnya sudah dekat dengan perbatasan dengan, project yang lain, biasanya mereka akan membangun tembok yang tinggi seperti itu. Jadi, Oke. seperti cul-de-sac kayak gitu ya. Nah, itu lahan-lahan seperti itu harus dihindari. Kalau Kuburan mau cari juga ya, aman, Pak, ya? Kalau kuburan gimana depannya kuburan? ya kalau depannya kuburan itu ya, kemarin kita ada discuss bahwa, kuburan ini kalau memang niatnya kita untuk tinggal sih tidak disarankan, karena itu kan energi, kita sebut energi Horor. spiritualnya jauh lebih tinggi ya gitu Berarti ya. enak Pak kalau dekat kuburan jadi suaranya adem Pak. Iya betul, karena kan di mana-mana semua orang nggak mau tinggal dekat sana kayak gitu ya. Malamnya itu cuma ya kadang bunyi jangkrik atau kadang bunyi-bunyi ya, alam gitu ya, angin Iya, bersih kayak gitu jadi ya. nggak diganggu Jadi Pak, aman. iya, ya biasanya maling jarang sih ada yang mau rampok daerah kuburan ya, biasanya gitu ya. Oke. Iya. Nah kalau kita ingin membeli lahan gimana tuh Pak? Lahan tanah Nah kosong lah jadi kita, kalau membeli tanah Nah, kosong jadi gitu. ya idealnya tadi seperti saya bilang, kalau masih di daerah kota kan dari segi value-nya nanti nilai investasi bisa meningkat, apalagi daerah yang berkembang gitu ya. Hmm. Dan kalau bisa sih dekat dengan salah satu, misalnya kalau tempat kita kerja atau misalnya anak sekolah gitu kan ya. Jadi kan supaya kemana-mana juga lebih gampang. Dan Oke. juga untuk mencari satu lahan ini, ya kita pastikan tadi biar saya rangkap lagi, pertama arah hadapnya dicocokkan dengan biodata dari penghuninya yang dalam hal ini tulang punggung keluarga. Mhm. Kemudian kedua ini lokasinya harus bagus. Ya kemarin kalau kemarin kita bicara tentang Saranaga, oke. Mhm. Ya, saranaga ini berarti di mana energi itu berkumpul, ya. Yes. Tetapi kadang kalau mau dapatin saranaga ini nggak gampang, oke. Ya, yang kita bisa dapatkan biasanya adalah daerah yang sudah standar atau netral. Nah, standar yang netral ini dalam arti bagaimana kita memaksimalkannya adalah tadi saya bilang, sekeliling kita ini kita perhatikan sekelilingnya. Kalau sekelilingnya ada bangunan tinggi, lebih bagus jangan dulu ya. Oh, iya. Karena contohnya misalnya
kita di barat tengah kota gitu kan, tetapi sekelilingnya kita tuh semua apartemen tinggi gitu, dan kita sendiri rumah tapak yang lebih rendah kayak gitu ya. Jangan Nah, berarti ya. kenapa? Ya karena area depan yang tinggi itu rumah tetangga kita yang di seberang depan itu tinggi itu sama seperti adalah kompetitor kita, penantang kita. Jadi kalau kita mau bisnis dari rumah, rezekinya akan agak agak terkompromi. Jadi agak income itu agak kurang. Kenapa? Karena penyebab Kehalang fungsinya berarti adalah ya Pak, kehalang ya. betul. Nah, dari segi anginnya betul Pak Mastur. Dari segi anginnya ini nanti dari depan ini sudah terhalang oleh gedung tinggi itu. Iya. Ya, karena angin membawa chi atau energi masuk dalam rumah. Jadi sirkulasinya akan berkurang karena ada bangunan tinggi baik di depan rumah itu seperti itu. Nah Ya, ini dan nih juga pertanyaan kuis kita sekarang. Jadi kalau mungkin mampunya beli yang second nih. gimana? Gimana nih kita Gimana harus nih, lihat Pak? apa nih? Nah, ada syarat-syaratnya rumah second. Jadi syarat-syaratnya rumah second ya, karena dia pasti berada di lokasi yang pemukiman sudah existing, yang sudah ada, kan bisa aja pemukiman lama. Ada beberapa hal yang perhatikan jarak dari space depannya ini, jarak depan contohnya misalnya jalan di depannya rumah kita ini kan rumah halaman dan jalan ya, jalan yang dilalui oleh kompleknya itu ya idealnya adalah 2 mobil. Oke, 2 mobil. Jadi Kemudian kira-kira yang kedua- berapa 7 meter lah ya biasanya Ya, jalannya. 6 atau 7 meter. Ya, Oke. betul ya, 6-7 meter. Kalau kita dapat halaman yang lebih luas lagi, alhamdulillah itu bisa membuat kapasitas rezeki kita itu jauh bisa meningkat lagi. Amin. Oke, kemudian perhatikan juga jangan karena sudah existing biasanya agak mudah rawan banjir. Ya, jadi kalau mau cari tanah ataupun bangunan yang sudah ada, jangan tidak disarankan di bawah jalan raya. Oke, ya kalau di bawah jalan raya biasanya nanti energinya agak mandek. Jadi contohnya air sungainya mengalir ke sana atau air hujan mengalir ke sana. Kemudian akan menyebabkan banjir di rumah tersebut atau di lahan tersebut seperti itu. Jadi itu kita tidak sarankan kalau yang khususnya yang bangunan yang sudah existing atau lahan di pemukiman yang sudah lama itu kadang mereka dalam hal drainase itu agak jelek seperti itu. Oke. Kemudian penting juga buat kita nih untuk rumah yang sudah lama punya kita cek dulu historinya yang pakai itu siapa. Nah. Apakah yang pakai misalnya orang sukses berhasil secara rezekinya baik, karirnya naik terus, oke, keluarganya harmonis ya, atau malah pada saat yang bersamaan rumah tersebut bisa aja contohnya penghuninya sakit, kemudian baru meninggal, terlilit hutang, kemudian harus dijual ya. Atau mungkin kadang kasus-kasus yang aneh, contohnya baru mengalami tindakan kriminal, pencurian, kemalingan, ataupun mungkin pembunuhan, atau yang kondisi ekstrim ya beberapa yang kita temui adalah berhantu. Jadi kalau kita tidak melakukan interview, tanya jawab ya, karena kita curiga, kenapa rumah ini sudah dipasang sudah sekian lama nggak ada yang Nggak naksir ada dan laku sebagainya, ya. karena Nggak laku-laku ya. nggak laku. Ada Orang di bang sana sudah masturnya memberikan ternyata sudah tahu. bang di dalamnya. Di dalamnya itu ada Iya, apa seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau ditanya brokernya, biasa brokernya kadang nggak mau terbuka. Jadi kadang kita harus mungkin hanya tetangga kiri kanan, atau kadang kita mungkin bayar kasih uang rokok ke sapam ataupun hansip di sana ya. Jaga rahasia gitu Untuk ya. untuk rahasia tanya gali-gali seperti itu. Jadi penting untuk mengetahui itu karena biasanya kesuksesan dan kegagalan meninggalkan jejak. Jadi kalau rumah yang ada berhasil sukses, biasanya kita akan setidaknya sudah bisa memberikan jaminan sebagian lah ya. Sebagian itu artinya tinggal hanya cocok nggak, kita tinggal hadapnya cocok nggak dengan penghuninya. Oke, Mungkin cuma itu aja yang berarti salah satunya. kalau Gitu. pertanyaannya apakah benar kalau kita mau membeli rumah second kita harus tahu historinya. jawabannya benar. Jawabannya apa? Riwayatnya ya. Ya, riwayatnya benar. Iya. betul. Nah, Gitu. coba nih Pak, kalau semisalnya nih rezekinya adalah punya rumahnya koya di samping taman rekreasi gitu loh. Iya. Di samping stadion bola, Atau itu rumahnya di samping ada tempat apa namanya? keramaian gitu lah. Keramaian gimana Nah, tuh, Pak? kita mesti gimana tuh Pak? Bagus nggak tuh Pak kira-kira? Wah, kalau taman luas tentu akan jauh lebih disenangi ya. Tapi kalau dekat dengan stadion malah bagus banget, kita bisa buka usaha makan ataupun jual kaos kayak gitu ya. Oke, jadi kalau untuk rumah tinggal tidak disarankan karena kalau untuk rumah tinggal itu akan banyak orang tamu asing yang sering berseliweran di Depan di rumah ya. komplek dan sebagainya ya. Oke. Atau kelempar bola gitu ya Pak ke rumah ya Pak. Iya. Ah. Dan beberapa kali kita pernah melihat rumah yang dekat dengan lapangan golf juga dapat bola golf nyasar kayak gitu ya. Iya, iya. Oke. Ya kalau mau dikumpulkan sih bisa dijual lagi, cuman kan tetap aja Tapi kebanyakan tidak sebanding dengan tapi resikonya kebanyakan ya. gini Pak, Beda. rumah warung itu sekali nama tempat tinggal tuh, kebanyakan orang-orang kayak gitu. Nah, ya betul ya. Kalau orang yang perantauan apalagi kadang ya kita melihat rumah bedeng ataupun jadiin warung merangkap jadi satu. Ya kalau sebenarnya ditanya dari segi fungsi itu agak kurang baik ya. Oh, Artinya iya. apa? Berpengaruh terhadap kesehatan dan Betul, keharmonisan betul. seperti itu ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau memang idealnya sih sebenarnya ada contohnya kalau buka warungnya kemudian ada tempat kosnya atau kontrakan lagi itu akan jauh lebih baik. Jadi artinya dari bisa dapat uang plus kesehatan keharmonisan itu sekaligus. Karena kan biasanya kalau orang uangnya banyak, karena kan kalau di warung terus kan kita standby 1 kali Iya. 24 jam gitu ya. Oke, dengan demikian kita selalu pro cari uang gitu. Nah, kesehatan itu kan dikorbankan jadinya seperti itu. Oh, gitu. Bener-bener. Heeh. Jadi gini Pak, maksudnya kita kalau habis usaha, jadi duit kita sisihin biar ketahuan penghasilan kita dagangnya bisa kebeli ini gitu ya Bang, Pak ya, gitu Pak ya Pak ya. Ya, Iya bener kan Pak? ya. Iya kita kan dagang nih. Kalau kita misalnya dari warung kan berarti kan kita belum punya apa-apa di rumah. Nanti gue beli
beli ini nih, hasil kita Iya. dagang kan kelihatan gitu kan, maksudnya gitu ya? Iya kan? Nah, Betul, tapi kalau mau cepat kaya sih sebenarnya kita harus lihat di mana ya ini kan bicara tentang rezeki ya karena rumah full rezeki itu kan bisa juga kita maknai sebagai tempat usaha yang full rezeki. Tentu kita harus melihat di mana sumber keramaiannya seperti itu. Ya otomatis kalau buka warung di dekat pasar atau dekat dengan lingkungan sekolah seperti itu ya jauh akan lebih banyak yang ini daripada bukanya di tengah mungkin di tengah tempat sepi gitu ya atau misalnya buka di dekat masjid yang kadang mungkin harus tunggu orang hanya sholat Jumatan yang gitu ya tentu itu otomatis kan agak kurang dibandingkan dengan yang tadi saya bilang yang anak sekolah yang mungkin yang lebih setiap hari kerja itu kan di sekolah seperti itu ya dan di mana energi itu berkumpul tentu kita mau buka usaha rezekinya akan jauh lebih baik tentu kita harus melihat energi itu dibawa oleh apa ada orang yang jalan dari lalu lintas kendaraan seperti itu jadi banyak orang kumpul di sana dan di sana kita buka usahanya seperti itu. Oke, nah tadi kita ada pertanyaan tuh Pak. Jadi sebenarnya lokasi yang baik, gitu. Tapi nanti kita jawabnya ya. Iya. Sekarang aku masuk ke dalam rumah dulu yuk Pak. Nah kalau Boleh, mau boleh. beli rumah nih, baik itu rumah second atau rumah baru, apa yang harus kita lihat lagi nih selain lokasinya? Apakah bentuknya, misalnya kita anak cuma satu, tapi duit banyak. Jadi kegedean gitu rumahnya gimana? Atau misalnya ya anaknya banyak tapi rumahnya sempit, rumahnya kecil. Nah kita kalau mau beli apa Ya. yang harus kita lihat dulu nih Pak? Oke, sebenarnya benar yang Evan ngomong ya, bahwa kalau penghuninya itu sedikit cuma misalnya suami istri atau misalnya 3 orang ya, artinya anggota inti cuma 3 orang ya. Oke, misalnya suami istri dengan 1 anak atau mungkin 2 anak, tidak disarankan rumahnya itu besar seperti istana. Kenapa? Karena yang terjadi adalah nanti rumahnya akan berasa seperti sepi. Oke, kemudian Kosong, rumahnya ya. terlalu yin seperti itu, terlalu dingin seperti itu ya. Interaksi sosial manusia itu agak kurang gitu ya. Jadi mungkin habis sudah pulang semua masuk kamar masing-masing dan misalnya suami istri itu di lantai 2 misalnya. Kemudian orang tuanya itu di lantai dasar dan anak-anaknya misalnya kalau sudah besar di lantai 3 misalnya, saking besarnya Saking misalnya, besarnya ya. maka jarang akan terjadi interaksi sosial dan hubungan rumah tangganya akan kurang harmonis. Iya Seperti itu. semua. Karena jauh-jauhan ya Pak ya. Ya, dan pada sisi yang sebaliknya juga, kalau memang anggota keluarga kita juga makin berkembang, makin banyak ya, pemirsa, jadi kita juga harus berpikir untuk upgrade ya, jangan khawatir karena kadang rumah yang lebih besar dengan pekarangan yang lebih luas gitu ya, akan memberikan kesempatan keuangan yang jauh lebih baik dan lebih positif ke masa depan daripada mengandalkan rumah kecil misalnya di gang gitu kan ya. Dan di gang itu agak bukan saya mengecilkan gitu ya, tetapi dari segi feng shui stok suplai anginnya itu agak terbatas karena kan jalannya agak kecil, mungkin cuma Kecil, 1 ya. motor gitu ya. Dan kalau mau berkembang, kita harus mampukan diri kita, mungkin harus kerja lebih keras lagi supaya kita bisa menyicil rumah atau kita mungkin kontrak rumah di lingkungan yang lebih baik gitu ya. Jadi supaya bisa menaikkan tarif ekonomi dan ini kita harus keluar dari zona nyaman seperti itu ya. Zona nyaman artinya kita harus kerja lebih keras, mungkin harus lebih lama jam kerjanya seperti itu. Atau harus lebih kompak ya Pak, suami Iya, betul. kompak cari uangnya. Oke, Ya, gimana nih oke. Pak? Apa yang harus baik. kita lihat lagi nih dalam kita udah Kualitas. masuk ke Baik. rumahnya? Ya. Nah, untuk rumah yang mau rezekinya baik adalah rumah yang kalau sebisa mungkin itu menghindari kebocoran keuangan atau sesuatu yang buruk buat kesehatan. Karena kalau kita jatuh sakit, biasanya keuangan kita akan bocor. Rezeki kita yang kita dapatkan kita nggak bisa simpan untuk jangka panjang. Benar. Seperti itu. Nah, untuk rumah yang sudah existing ya atau yang rumah lama yang kita mau beli, kita incar, biasanya kita menyarankan atau pada saat saya survei dengan klien, di samping kita melihat lingkungan luar, kita lingkungan dalam yang pertama yang kita lihat adalah lantai dan atap, yaitu plafonnya. Jadi atas dan bawahnya dilihat ya. Oke. Atas dan bawahnya dilihat karena kan biasa kan tengahnya kosong tau ya, kosong apa dilihat. Jadi kita bisa lihat cuma hanya lantai, tembok, sama plafon atau atapnya. Kalau dari luar tentu kita lihat atap. Atapnya jadi- mesti gimana nih? Atapnya Jadi tentu kita menyarankan sebisa mungkin atapnya ini atau plafonnya ini kalau dari dalam rumah berarti kita lihat plafonnya dulu. Plafonnya ini kalau bisa jangan ada bocor ya. Kenapa? Karena kalau kamar tidur ditambah lagi bocor ya kadang yang mungkin bocor halus atau di temboknya mungkin ada bocor halus. Ini kita sudah bisa berasumsi mungkin bahan yang dipakai untuk bahan atapnya ini materialnya kurang bagus ya. Ya. Mungkin bahan kaleng-kalengan lah kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi itu akan berpengaruh bocor ke plafonnya. Nah, pada saat plafon dibocor, dia akan menimbulkan jamur spora. Jamur spora ini nanti untuk jangka lama kita melihat bukan sekedar coklat, tapi akan berubah hitam dan ada bubuk-bubuk serbuk-serbuknya ini. Ya, dan ini nanti setiap hari kalau kita ada temboknya atau plafonnya bergoyang karena misalnya kita tutup pintu, misalnya Bang Mastur misalnya habis semangat 45 gitu kan pulang ke rumah biasanya juga gitu kan ya kamar tidurnya dan bergetar itu ya satu plafon sama tembok dan sebagainya. Nah, itu rontok deh tuh. Ya, dia punya ini spora jamurnya ini. Nah, ini kan bikin kesehatan buruk. Nah, pada saat kesehatan buruk, Nggak punya maka pintu rumah Pak. memiliki bocor. Pintunya, Rumah nggak ada saya nggak ada pintu. pintunya Pak, pakai kaca nakos Wah. semua. Bang Masud kalau pulang sama istrinya suruh lewat jendela. Dari jendela ya, kan Tarzan tuh ya. Jadi kalau pakai pintu langsung ya masuk. Oke. Oh jadi gimana nih Pak? Berarti ini nyambung sama pertanyaan kita tadi. Sebenarnya atap yang berkualitas itu harus penting gitu ya Pak ya?
Ya, jadi sebenarnya atap berkualitas itu adalah sangat penting dan merupakan salah satu komponen dasar atau fundamental dari satu rumah yang baik. Jadi rumah yang baik ini salah satu komponen pentingnya adalah atap. Dan saya lebih menyarankan untuk klien adalah membeli rumah yang beratap daripada yang rumah dak seperti ruko gitu ya. Kenapa? Karena rumah beratap ini akan membuat rumah kita tuh jauh lebih tinggi daripada rumah di seberang ataupun rumah daripada kiri dan kanan seperti itu. Oke. Jadi kelihatan sudah lebih pasti kita akan lebih nyaman menang ya. kayak gitu ya Lebih dalam nyaman ya, Pak, ya? hal kompetisi ya Biar kayak lebih gitu. enak gitu Pak ya. Ah. Nah. Ya, jadi ingat bahwa kalau dia punya kualitas atapnya jauh lebih baik, ya tentu kita akan sudah lebih less worry ya. Kita khawatirnya kita itu sudah akan berkurang setiap kali hujan seperti itu ya. Dan Oke. dan kalau saat hujan kita bisa tidurnya nyenyak, kualitas kesehatan juga jauh lebih baik ya. Oke, Betul. harmonisnya juga jauh akan lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar masalah rezeki di sini. Tadi ada kita lihat atap ya. Ya. Ternyata kayaknya kita sering geli ya Bang ngelihat kayak jamur-jamur di atas gitu ya Bang. Jujur emang banyak kan sekarang rumah-rumah yang jangankan sampai sebulan setahun lamanya, 2 minggu aja kalau ditinggal apalagi kena hujan Pak ya, suka berlumut gitu Pak ya, di tembok-tembok Iya, itu betul. aduh bahaya Betul. Pak ya. Nah, jadi Ya. mendingan kalau kayak gitu kita harus cepet-cepet benerin gitu ya Pak, karena itu pasti Ya. udah paling sumbernya nggak bagus gitu ya. Itu Ya, pengaruh betul. nggak Pak dengan keadaan kita Rezeki, rezekinya kesehatan. juga? Pengaruh nggak Pak kira-kira? Ya, itu sangat berpengaruh ya. Tadi kan saya sudah mention juga bahwa kalau satu rumah dari segi kesehatan yang nggak bagus, oke, maka rezekinya yang sudah diperoleh nanti akan bocor seperti itu ya. Dan biasanya saya melihat sumber kebocoran utama itu adalah kesehatan. Oke, nah salah satunya yang kita lihat bahwa pembunuh yang nomor 2 kalau tidak salah, pertama kalau nggak salah jantung ya, kedua adalah kanker. Jadi kanker ini menduduki top ranking juga sebagai the killer. Penyakit yang mematikan untuk bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Oke, dan ini kita berada di negara tropis. Negara tropis kita ini adalah curah hujan sangat tinggi. Jadi kalau curah hujan sangat tinggi ini tentu kita harus bisa antisipasi. Nah, saya sering berkunjung ke klien yang ataupun kadang riset kasus yang mereka yang terkena kanker seperti itu ya. Dan biasanya biasanya kamar tidurnya punya ciri-ciri antara lain adalah baunya pengap ya, kemudian seperti bau apek ya, seperti bau jamur seperti itu ya. Dan setelah saya lihat biasanya sirkulasi udaranya kurang baik, oke, pencahayaannya kurang baik ya, Lembab gitu ya oke, Pak dan ya. dan lembab, oke, dan kadang saya telah menemukan di sela-sela temboknya itu ada retak-retak dan retaknya itu setelah dicek rupanya dari atap yang air yang bocor kemudian masuk ke mempengaruhi tembok sehingga kualitas temboknya itu menjadi lembab dan berjamur seperti itu ya. Berarti Dan kalau udah terlanjur plafon gitu, juga. langsung aja kita harus bongkar semua ya Pak atapnya ya, Ya, Pak, bongkar, jangan dibiarkan bongkar. ya. Jadi kalau rumah kita kalau untuk mau kalau kita ingin mencegah tentunya salah satunya kanker ya. Oke, kenapa? Karena kan sekarang ini kan masyarakat perkotaan itu banyak menggunakan AC. Dan AC ini sendiri biasanya kalau sudah nyalakan AC itu biasanya kadang dia lupa buka jendela. Padahal kalau buka jendela itu yang tadi saya bilang partikel dari spor jamur itu kalau buka jendela mungkin ditiup AC gitu ya. Jadi kalau buka AC pertama kali mending buka jendela dulu. Jadi supaya udara panas ataupun apa itu bisa keputar kemudian keluar dulu dari kamar kita gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita males renovasi atau malas bongkar ya, kalau kita mau benar-benar mau bye-bye sama tadi saya bilang untuk yang kasus seperti kanker ini mau nggak mau kita harus perbaiki deh atapnya ya, sehingga plafonnya itu juga nanti bisa nggak bocor lagi, kemudian bisa perbaiki atap ya, ganti atap dengan kualitas yang bagus ya, pakai produk Total Logam yang sudah berkualitas yang sudah mantap, oke ya, Sekarang kemudian Pak kedua Yunus baru perbaiki plafonnya kayak gitu. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tata Logam Lestari dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.